Kak Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit music station. Pro 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sore ini teman Pro 2 ya, masih ditemenin sama aku Abdi Putra di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan spesial sore hari ini teman Pro 2, seperti biasa kita mau ajak kamu buat ikutan join sama kita di live chat RRI Digital, di spesial official YouTube kita di YouTube Singaraja, RRI Singaraja Official ya. Dan juga teman Pro 2 boleh ikutan gabung sama kita di WhatsApp di 0811399154, di seluruh sosial media kita, Facebook, Instagram, di TikTok, di RRI_Singaraja. Karena sore ini teman Pro 2 aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Putu Widya Ayu Cahyani bareng sama Rajendra Siagatika. Halo. Oke, ini di suaranya udah masuk, kedengeran coba tes? Cek. Asik. Cek. Mantap banget nih. Ini kita sore ini ya teman Pro 2 nih salah satu prestasi yang unik banget karena sebagai peserta terbaik Safety Riding Camp tahun 2024. Safety Riding Camp tuh yang kayak gimana? Rajendra dulu deh. Oke. Safety Riding Camp itu adalah suatu program lomba yang diadakan oleh Astra Pusat langsung seperti itu. Astra. Ya. Oke. Astra Motor. Itu tuh berisi tentang pelatihan tentang berkendara yang aman seperti itu. Oh, safety Ya. riding ya. Garis besarnya seperti itu. Oke, tapi diadainnya dikumpul satu tempat gitu ya. Jadi namanya Safety Riding Camp gitu ya. Kenapa bisa akhirnya ikut di ajang itu? Karena gabut aja atau karena memang diarahin sama sekolah mungkin? Oke, jadi kenapa kita bisa ikut ke sana itu karena kebetulan sekolah kami merupakan sekolah yang mempunyai lab safety riding itu dari Astra Honda Motor Bali langsung. Dan lomba ini memang setiap tahunnya memang ada, dan setiap lab safety riding yang ada itu harus mengirimkan minimal 3 perwakilan dari sekolahnya gitu. Oh gitu, emang Iya. emang harus mengirimkan dari pihak sekolahnya gitu Iya, ya. dari lab safety riding itu sendiri. Untuk kegiatan lombanya apa aja? Dari Ayu udah apa-apa. Oke. Di hari pertama itu yang pasti kita tuh registrasi dulu kan. Setelah registrasi dikasih waktu istirahat dan persiapan selama 1 hari. Selanjutnya tuh ada satu kayak pelatihan Ya. fotografi gitu. Oke. Lalu juga ada tes mengenai aman berkendara. Lalu kita diminta untuk presentasi bagaimana cara kita menyasar masyarakat, menjelaskan ke masyarakat teknik berkendara yang aman. Oke. Lalu juga di hari ketiga itu kita diajak untuk praktek. Praktek di lapangan, praktek HRT namanya, Honda Riding Trainer. Oke. Dan yang terakhir itu ada FGD di malamnya. Oh, Gitu, jadi baru di 4 harinya itu baru ada awardingnya. oh gitu. Nah, itu kategori penilaiannya dari mana? Untuk dari acara atau dari ajang ini, dari Safety Riding Camp ini. Dinilainya dari apanya aja? Oke, untuk penilaiannya itu juga dinilai dari keseharian lab safety riding kita. Kita di lab safety riding tentunya punya program-program yang harus dijalankan. Itu juga bakal dinilai dari sana, dan juga akan dinilai dari keaktifan kita saat di sana. Misal nilai kita di quizzes, nilai kita saat presentasi, nilai kita saat praktek, itu semua dinilai. Total ada berapa peserta Rajendra waktu itu? sekitaran 40-an ya. 40-an. Ada 40 peserta dari seluruh SMA. Indonesia. Oh, dari seluruh SMA, Indonesia. Oh, jenjangnya di SMA, SMK gitu. Gini, kami SMA Negeri Bali Mandara itu merupakan satu-satunya yang mempunyai lab safety riding dalam kategori SMA. Oke. Semua peserta di sana itu adalah SMK. Oh gitu. Kami sendiri aja yang SMA waktu itu di sana. Oh gitu. Semuanya SMK. Gitu. Jadi semuanya SMA, cuman SMK semuanya SMK. Bali Mandara doang yang SMA gitu Iya. ya. Oke, ngirimnya Bali Mandara berapa? 4 orang. 4 orang. Oh, temannya lagi ada kegiatan ya. Lagi lumayan sibuk ya di sekolah sekarang. Lagi persiapan lomba juga. Persiapan lomba. Next ikut lomba apa?
Opsi namanya. Opsi apa itu? Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Wow, berapa lama mempersiapkan itu dari sekarang? Dari bulan awal bulan Januari, dari bulan Februari sampai sekarang. Wow, Februari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan ya. Udah 6 bulan. Apa penelitian yang diambil? Kalau teman saya sendiri yang tadi itu yang lagi 2 orang itu mengambil penelitian dengan tema sosial. Seperti itu. Kalau saya dan rekan saya ini kebetulan satu tim juga. Kami mengambil tema fisika rekayasa terapan seperti itu. Waduh, fisika rekayasa terapan. Emang dari dulu tertarik sama fisika gitu? Kedepannya pengen jadi seorang fisikawan? Enggak. Tapi emang suka aja di bagian pelajaran itu, emang suka aja gitu. Kebetulan kami ada suatu ide di sana. Ada ide penelitian, jadi coba aja ngambil ini. Wah, gitu ya. Menarik banget teman Pro 2 ya. Ternyata selain daripada safety riding camp ya, dari Rajendra dan juga Ayu, dia punya banyak prestasi lainnya, dan kita bakal kulik lagi teman Pro 2 di beberapa menit ke depan, spesial lagi 30 menit lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan langsung gaskan di 0811 399 1054. Aku tungguin juga buat kamu yang komen di RRI Digital Special Live Chat. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 ada Jason Derulo, Michael Bublé ya, Spicy Margarita. Ini satu lagu yang sempat naik di top 5 di TikTok teman Pro 2 ya. Dan ini jadi satu lagu juga yang udah sempat masuk di chart kita. Kepoin deh di RRI Digital teman Pro 2. Dan kita masih bareng sama Ayu dan juga bareng sama Rajendra. Selain daripada lomba ini, tadi juga ada opsi ya, ikutan lomba opsi. Sebelumnya ada prestasi lagi. Ini kan sekarang kelas 11 ya? Iya, 11. Sekelas? Ya, sekelas. Sekelas juga. Nah, sebelumnya waktu kelas 10 udah ada sempat tadi ikut ajang kompetisi nggak dari Ayu lu? Sudah pernah itu 3 kali yang dapat juara. Yang pertama itu sempat ikut Peneliti Belia, itu dapat juara 2. Terus juga sempat ikut Pilar, Kimnas Pilar, itu dapat juara Harapan 2. Dan juga sempat ikut Madava namanya, itu dapat juara 2 juga. Madava tuh yang apa? Itu yang di kampus Tahampu Kutren. Oh iya. Ini itu yang dihitung juara. Yang enggak banyak juga berarti. Lumayan gitu. Itu full dari sekolah atau ada yang sendiri ikutan? Enggak, full dari sekolah, karena kebetulan kami mempunyai pembina yang sangat luar biasa. Bapak Iwayan Madia namanya. Itu benar-benar seperti lomba yang kemarin, yang baru-baru ini Safety Riding Camp. Itu lombanya kan ketika libur. Beliau itu 1 bulan full di sekolah. Waduh. Itu benar-benar nggak pulang. 1 bulan full di sekolah, libur sekolah juga kami sebagai siswa juga di sekolah terus. Kami mengerjakan lomba-lomba yang ada. Karena kami di sekolah itu jujur lebih suka libur jadinya. Karena kalau libur kita bisa fokus ke lomba tanpa mikirin tugas. Sedangkan kalau kita sekolah seperti biasa, kita pasti mikirin tugas. Lombanya juga pasti bakal keteteran, tugas juga keteteran. Apalagi ikut semua lomba itu benar-benar harus membagi waktu dengan baik. Iya, nambah organisasi lagi, ya kan, nambah kegiatan lagi gitu ya. Berarti support dari sekolah, terutama pembinanya tuh intens lah ya untuk ini ya. Intens sekali. Sangat intens. Wah, nggak sampai salah. malam. Waduh. Malam-malam kadang kita juga revisian sana sini, nyari data itu kadang dibantu juga. Waduh, keren banget ya. Thank you nih, salam nih buat pembinanya Ayu dan Rajendra nih. Kalau Rajendra sendiri kelas 10 gimana? Kalau saya sendiri sempat ikut 2 lomba yang dapat prestasi. Yang pertama itu ada di Nasvia namanya. Nasvia itu lomba sains juga tingkat nasional. Wow. Terus ada di Galaxy. Itu juga dapat. Itu cuma 2 dan ada beberapa yang lainnya yang
gagal saya ikuti seperti itu. Oke, ya tapi nggak menutup kemungkinan ya kedepannya yang gagal nih jadi batu loncatan gitu. Semoga. Yang gagal tuh cuman gini aja, cuman menunda aja. Udah jangan yang di sini nih, ada yang lebih tinggi nih gitu. yang terakhir yang sekarang prestasi yang paling di tingkat yang paling tinggi nasional ya baru ya. Iya. Ada berapa ya ini total? 3 berarti. Ya, saya 3. Kalau saya itu cuman 2. Baru 2. Iya, Oke, baru next 2. 12 deh. Biar makin banyak kan nabungnya gitu. Sekarang di 11 dulu usahain gitu. Bener. Ini kan next ikut opsi, ada safety riding camp ini semuanya hampir berbasic akademis. Dari segi kompetisinya ya. Pengen tahu dari Ayu sebenarnya, Ayu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita saya tuh sebenarnya itu nggak nentu arah. Ada plan A, plan B, plan C. Plan A-nya? Plan A-nya tuh jadi pembisnis, pengusaha. Oke. Karena kebetulan juga saya punya basic di sana. Tapi untuk plan B tuh pengen kerja kantoran aja gitu. Kerja kantoran aja ya. Ya kita Kalau bilang. plan C-nya ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga yang ngambil bisnis gitu. Iya. Karena Rajendra. Nah, kalau saya sendiri itu sama kayak ini teman rekan saya. Ada 3 plan sebenarnya. Yang pertama tuh jadi ke dokter. Terus ke pertambangan sama semoga bisa pilot. Real keren sih ini. Jadi 3-tiganya itu berat semua ya. Sejauh ini yang kalau dipersentasekan gitu ya, untuk meraih mimpinya dari Rajendra dulu deh, untuk meraih cita-citanya gitu. Rajendra sendiri tuh merasa, ya aku sekarang udah ada di step ini, sekian persen ya aku udah berhasil melangkah gitu. Coba presentasiin kira-kira berapa? Kalau dari sekian persen saya melangkah, baru 2% kira-kira. 2%? Iya. Wow, saking ininya nih teman Pro 2 ya, saking panjangnya gitu. Karena saya merasa masih banyak hal-hal lain yang belum saya ketahui seperti itu. Benar, jujur aku pun sama. Kalau aku tuh hitung kayaknya baru 5% deh sekarang. Bener, kayaknya 5% deh dari mimpiku. Sekarang Ayu gimana? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya saya merasa belum ada peningkatan dalam diri saya. Tapi kalau dari segi kualitas dari SMP ke SMA ya meningkat 1% lah. Di SMP itu nggak pernah ikut apa-apa, tiba-tiba di SMA ikut semuanya gitu kan. Ya adalah peningkatan tapi belum yang bagus-bagus banget. Iya. Belum puas lah dengan diri sendiri. Iya benar. Karena kalau satu hal yang diperbolehkan gitu kan kita dituntut harus merasa puas dengan apa yang kita punya kan, mensyukuri apa yang kita punya, kecuali dalam hal menuntut ilmu. Yeah. Biar nggak pernah puas. Kalau sekarang bener, puas nggak belajar lagi dong. Kalau ikut lomba iya lagi. bener gitu. Jadi pernah nggak pengen ikut lomba yang dia non akademis? Dulu sempat. Apa? Kalau saya sendiri dulu, tapi waktu SMP ya. Ya. Waktu SMP itu saya pernah ikut lomba volley. Lomba volley. Iya. SMA pernah juga deh. SMA pernah. Di kelas 10 berarti? Iya, kelas 10 ikut lomba volley tapi ya gagal juga. Ya kakak hitungannya bertim soalnya ya. Yeah. Jadi berarti bukan basicnya yang lomba bertim gitu ya. Pengennya di single champion aja gitu. Nggak mau ada yang bertim dulu gitu. Kalau Ayu sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu yang di non akademis nggak pernah. Cuman ada satu lomba yang benar-benar pengen banget saya bisa di sana tapi nggak lolos. Itu fiksi. Baru tahun ini sebelum SRC itu nggak lolos di sana. Itu benar-benar udah berusaha banget buat ngerjain semua yang semua laporan proposal waktu itu. Proposal udah berusaha sekali buat produk yang bagus. Ternyata nggak lolos di sana, tapi dari sana juga saya belajar. Ternyata kalau ikut lomba itu jangan ada ambisi. Bener. Menang Kita kalah biasa. Harus menghargai proses dari lomba itu dulu. Bener. Baru nanti kita bisa untuk melangkah selanjutnya. Yes, karena itu kan proses latihan ya. Iya. Maksudnya menangnya bonus, kalahnya pelajaran. Iya, gitu. benar. Jadi kalau kita pakai patokannya menang ya nggak akan berhasil. Kayak misalnya ya di kemarin nih yang safety riding camp itu kan sebenarnya banyak manfaat yang bisa diambil ya. Selain daripada kebetulan memang rezekinya dapat juara, dapat pengalaman juga, berangkatnya gratis pula ya kan? Gratis kan? Gratis. Benar-benar nggak ada bayar sepeser pun. Kita ya udah tinggal ikutan lomba aja. Berapa hari? 4 hari. Nah kan? Ya bonusnya di sana, jalan-jalan ke sana. Dapat kemana aja waktu ke Jakarta?
dapat ke Bundaran HI. Bundaran HI. Sama kita juga sempat diajak keliling pabrik Astra langsung, kita lihat Oke. pembuatan sepeda motor di sana. Oke, itu ya yang lihat apa namanya? Aduh, aku lupa lagi yang Apa itu? making mesinnya. Ya. Yang bikin mesin Ya, 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 injeksinya. Iya. Ya. Dapat lihat ya berarti. Dari Dapat. awal itu baru besi-besi aja itu dibawa sampai jadi motor. Kita lihat. Oh, lihat tuh tabung-tabung gede. Lihat tabung-tabung lihat, gede. lihat. Pembuatan besinya tuh kita lihat juga. Wah, keren banget. Aku yang sudah Walaupun sekian di sana tahun. nggak ngerti apa kan, saya sendiri itu anak SMA gitu, semua anak SMK pasti ngerti. Iya, karena mereka teknik. Iya. Dari segi ini ya, basicnya. Karena teknik. itu juga kebanyakan rekan-rekan yang lain itu semuanya dari SMK seperti itu. Oke. Itu yang menjadikan kami ketika di sana tuh dapat juara, ya bersyukur gitu kan. Kita tuh bisa bukan mengalahkan, lebih baik seperti itu, lebih baik daripada Iya, benar. seperti itu. Karena itu merasa bangga. Iya. Woi, keren Ya. banget Rajendra ya. Ini setuju teman berdua, karena ketika kita menang bukan berarti kita berhasil mengalahkan lawan kita. Cuman kebetulan aja kita di posisi yang lebih gitu. Kayak misalnya dari rate-nya 1 sampai 10, kebetulan aja kita di 10 gitu. Bukan, padahal mereka juga bisa, cuman karena mereka belum kesempatannya aja. Kan nggak ada juara 1, 2 ya kan. Kalau nilainya sama diuji ulang pasti. Paling nanti dicari lagi yang lain gitu. Iya, benar. Nah, waktu berangkatnya ke sana itu dibiayai full dari awal bolak-balik, PP makan juga, nginepnya juga. Kalau nginep kita itu nginep di Delta Mas, Astra Delta Mas. Oh, Cikarang. daerah Cikarang. Ya, kita nginepnya di Astra. Oh, banyak dagang itu bakso ada sana tuh. Gimana yuk? Ada gininya, ada dormitory namanya, tempat tidurnya di sana. Iya, oke. Wih, lumayan ini ya, lumayan elit lah kalau kita bilang di sana ya. Itu tuh nengok tuh udah bukan senggol. Iya. Pabrik. Lihat ke atas bukan langit biru. Iya benar. Abu-abu. Abu-abu sekali, ya ampun. Masuk ke ruangan lihat ke atas udah bukan kayu-kayu lagi plafon. Dan buat teman Pro 2 nih, aku mau sapa dulu yang udah masuk di RRI Digital, teman Pro 2. Di RRI Digital kita spesial segmen di Pro 2 FM ya. Ada Anichan, ada Armini Larasati, ada Angga yang udah ikutan juga teman Pro 2. Yang belum gaskan langsung mention aja gitu. Ada keluarga ya salah satu tadi? Armini, Angga atau Ani tadi? Bukan ya? Nggak tahu. Bukan dari temennya ini ya? Kurang tahu. Iya udah dari fansku berarti. Pede banget ya. Respect abangku. Iya benar. Yang penting menyala dulu. Nyalawi. Iya, soal serangan dari mana-mana tuh ya kita serahkan lagi lah sama yang di atas. Kita tungguin teman Pro 2 buat kamu yang pengen komen atau pengen tanya-tanya, langsung aja gaskan di RRI Digital dan di 0811 399 1054. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Sialnya hidup harus tetap berjalan. Ini kalau kita lihat ya, ini lagunya nih agak nampar banget gitu. Kita berusaha, udah aku mau segini cukup, tapi hidup terus jalan. Kayak kita tuh dituntut untuk terus berkembang, nggak bisa stuck di satu tempat aja, nggak bisa puas dengan satu hal, dan harus terus berusaha dan berusaha. Ya bayangin mereka yang udah gede banget, kita bilang kayak Elon Musk deh. Apa sih kurangnya Elon Musk coba? Dia tiap hari masih kerja ya kan. Tiap hari masih berusaha untuk mencetak prestasi segala macam gitu. Nah kita yang belum jadi apa-apa, marilah untuk lebih semangat lagi. Langsung gaskan aja teman Pro 2, karena gak kerasa kita udah mau masuk di jam 5 sore. Apa yang pengen Ayu dan Rajendra sampein? Kita dari Ayu dulu. Oke, kalau dari saya itu, apapun masalah yang kalian hadapi itu harus kalian hadapi banget. Jangan nyerah di sana, karena kegagalan itu bukan hanya gagal, tapi kita harus berani untuk bangkit. Oke. Apapun yang terjadi kita harus berani untuk bangkit dan kejarlah cita-cita sebelum kalian mengejar cinta. Kejarlah cita-cita sebelum kalian mengejar cinta. Rajendra. Kenapa seperti itu? Asik. Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Jatuh di aspal lukanya bisa sembuh besok. Jatuh cinta lukanya kadang seumur hidup. Kalau dari aku teman Pro 2, mungkin orang-orang hebat, mungkin orang-orang itu pintar, mungkin juga orang-orang itu cerdas, tapi kamu lebih. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2,
kamu.